Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Gediva Dermawan dengan NIM akhir 100 yang dipercaya sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Izinkanlah kami dari SGDB 7 untuk menyampaikan presentasi kami mengenai benda asing di konjungtiva. Berikut ini merupakan anggota SGDB 7. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audrey Esther dengan 3 digit yang terakhir 142, izin untuk menjelaskan bagian latar belakang. Jadi masuknya benda asing ke konjungtiva sering terjadi pada anak-anak, menyebabkan ketidaknyamanan, iritasi, dan potensi kerusakan mata. Prevalensi pada anak berkisar 6% sampai 5%, lebih sering pada anak laki-laki. Faktor risiko termasuk usia, jenis kelamin, lingkungan berdebu, dan aktivitas luar ruangan. Pencegahan meliputi penggunaan kacamata pelindung, pengawasan anak saat bermain, dan menjaga kebersihan. Diagnosa cepat dan edukasi penting untuk mencegah komplikasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk metode pencegahan, diagnosis, dan penanganan yang lebih baik. Student project ini membahas secara menyeluruh tentang benda asing di konjungtiva dari definisi hingga prognosis. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana epidemiologi benda asing di konjungtiva, apa saja patogenesis benda asing di konjungtiva, bagaimana pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis benda asing di konjungtiva, yang keempat bagaimana cara menegakkan diagnosis benda asing di konjungtiva, 5 apa saja diagnosis banding benda asing di konjungtiva, 6 bagaimana tata laksana benda asing di konjungtiva, 7 apa saja komplikasi yang dapat terjadi akibat benda asing di konjungtiva, dan 8 bagaimana prognosis benda asing di konjungtiva. Adapun tujuan penulisan dari student project ini adalah untuk memahami epidemiologi benda asing di konjungtiva, mengetahui etiologi dan etiopatogenesis benda asing di konjungtiva, memahami pemeriksaan penunjang yang dapat digunakan, kemudian untuk mempelajari cara menegakkan diagnosis benda asing di konjungtiva, kemudian yang kelima untuk mengetahui diagnosis banding benda asing di konjungtiva, kemudian memahami tata laksana, komplikasi, dan juga memahami prognosis benda asing di konjungtiva. Selanjutnya, manfaat penulisan. Student project ini bertujuan mengkaji secara komprehensif permasalahan benda asing di konjungtiva dengan harapan memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Student project ini akan meningkatkan pemahaman tentang penyebab, gejala, diagnosis, tata laksana, dan potensi komplikasi akibat benda asing di konjungtiva. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan mendorong masyarakat lebih peduli pada kesehatan mata dan segera mencari pertolongan medis. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat memberikan diagnosis akurat dan tata laksana tepat sehingga komplikasi dapat dicegah. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Niputu Sintia Harum Pracita dengan 3 digit NIM terakhir 018. Di sini saya izin menjelaskan bagian pendahuluan. Jadi, konjungtiva adalah membran tipis bening yang melindungi bagian depan mata. Oleh karena ini, bagian ini berpotensi terpapar benda asing, baik debu, pasir, serangga, maupun bulu mata yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada mata hingga gangguan fungsi visual. Bahkan, apabila tidak ditangani, benda asing bisa menimbulkan trauma seperti laserasi. Oleh karenanya, penanganan yang tepat dan cepat diperlukan agar tidak terjadi trauma serius pada mata. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Semuanya perkenalkan, nama saya Adam Zulfikar dengan di sini Mahir 166. Sisa ini saya mohon izin untuk menjelaskan bagian dari epidemiologinya. Jadi untuk benda asing yang ada di konjungtiva itu umumnya berasal dari fragmen yang penetrasi ke bola mata yang menimbulkan cedera. Benda asing mencederai mata sekitar 17% sampai 40% dan 55% sampai 88% mencapai segmen ke posterior. Pasien yang mendapatkan cedera ini mayoritas adalah kaum pria yang berusia sekitar 40 tahun. Hal ini dikarenakan pria lebih banyak melakukan aktivitas pekerjaan seperti di rumah, di industri, atau kecelakaan pada aktivitas sehari-hari. Mungkin demikian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kembali, saya Made Gediva Dermawan dengan NIM akhir 100. Jadi, etiologi benda asing di konjungtiva berasal dari berbagai sumber, termasuk bahaya pekerjaan, aktivitas rekreasi, dan kecelakaan sehari-hari. Studi menyoroti pentingnya mempertimbangkan trauma dari kuku, ranting pohon, daun, benda asing dari berbagai sumber, kuas makeup, dan lensa kontak. Benda asing di konjungtiva dapat terjadi di tempat kerja, terutama di industri logam, konstruksi, dan aktivitas berisiko tinggi lainnya. Cedera ini sering terjadi karena kurangnya penggunaan pelindung mata yang tepat.
Kegiatan berisiko tinggi meliputi penggilingan, pemukulan, penggergajian. Benda logam seperti kaop atau serpihan baja dapat menyebabkan cedera mata. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Putri Balkis Hansa Alkanza dengan 3 digit NIM terakhir 136. Saya izin menjelaskan tentang etiopatogenesis benda asing pada konjungtiva. Benda asing pada konjungtiva seringkali ditemukan pada pasien dengan riwayat penggunaan alat las atau benturan yang intens dengan serpihan logam atau benda lainnya, disertai dengan energi kinetik tinggi seperti ledakan. Benda asing ini kemudian dapat menembus dinding bola mata termasuk konjungtiva. Keadaan ini menyebabkan terjadinya proses inflamasi seperti dilatasi pembuluh darah sekitar sehingga menyebabkan hiperemi dan pembengkakan pada konjungtiva. Jika benda asing tersebut tidak segera dilakukan ekstraksi, maka dapat menyebabkan infeksi hingga terbentuknya pseudomembran berwarna putih kehitaman pada konjungtiva. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Natasha Pramatya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 111. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang yang bisa digunakan. Sebenarnya untuk menegakkan diagnosis biasanya hanya diperlukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan dengan slit lamp dan juga fluoresensi untuk menilai apakah ada kerusakan epitel. Namun, pemeriksaan penunjang juga bisa dilakukan jika terdapat indikasi masuknya benda asing ke intraokuler atau intraorbital. Adapun pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu X-ray, CT scan, dan juga MRI. Pemeriksaan ini digunakan jika benda asing tidak bisa diidentifikasi atau tidak bisa dilihat dengan pemeriksaan fisik. Foto polos digunakan pada screening untuk mendeteksi dan juga melokalisasi. Foto polos hanya dapat mengidentifikasi benda yang radio opak. CT scan tanpa kontras adalah pemeriksaan penunjang yang menjadi pilihan untuk mendeteksi benda asing di intraokuler. CT scan memiliki limitasi dalam mengidentifikasi keramik, plastik, atau kayu. Limitasi ini dapat ditangani dengan pemeriksaan MRI. Namun dalam melakukan pemeriksaan MRI harus dipastikan bahwa benda asing bukan terbuat dari logam karena pergerakan ferromagnetik dari benda asing tersebut dapat menyebabkan kerusakan intraokuler yang lebih parah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joanna Alisa Tenurharja dengan 3 digit NIM terakhir 079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anamnesis dari benda asing di konjungtiva. Jadi, penggalian riwayat dan pemeriksaan fisik yang tepat tentunya dapat menegakkan diagnosis benda asing di konjungtiva. Deskripsi mengenai kronologi kejadian masuknya benda asing ke dalam mata pasien menjadi penting untuk menentukan jenis dan asal benda asing. Informasi seperti ukuran dan kecepatan masuknya benda membantu memperkirakan derajat trauma pada mata pasien. Benda yang bergerak secara cepat untuk masuk ke dalam mata pasien dapat menyebabkan cedera tembus, contohnya ketika sebuah logam dipalu pada logam lain. Kemudian pada anamnesis, biasanya pasien datang dengan keluhan mata terasa ada benda yang mengganjal, seperti pasir atau kaca di dalamnya. Sensasi ini memburuk saat berkedip, terutama saat lokasi benda asing berada pada konjungtiva kelopak mata atas. Tanda dan gejala lain yang ditemukan dalam anamnesis meliputi mata terasa nyeri secara tiba-tiba, berair, gatal, mata merah, fotofobia dengan riwayat tentang aktivitas yang dilakukan saat cedera, serta benda yang terlibat, riwayat menghapus atau membersihkan benda asing tersebut, dan riwayat ada atau tidaknya pemakaian alat pelindung diri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Cahaya Permeswari dengan 3 digit NIM akhir 151. Di sini saya izin menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik dan juga tanda dan gejala klinis. Dari pemeriksaan fisik mata dapat ditemukan adanya corpus alienum, visus yang masih normal ataupun sudah terjadi penurunan tajam penglihatan, mix injeksi berupa injeksi konjungtiva dan injeksi liar, edema kornea, infiltrasi kornea, ras ring, dan abrasi kornea, serta defek epitel yang jelas melalui pemeriksaan fluoresensi. Selanjutnya, untuk tanda dan gejala klinis pada kasus corpus alienum yang ditemukan antara lain rasa nyeri, kemerahan, berair, robekan, sensasi benda asing, ketidaknyamanan pada saat membuka dan menutup mata, fotofobia, serta penglihatan kabur tanpa atau disertai dengan penurunan tajam penglihatan. Saya izin melanjutkan presentasi mengenai diagnosis banding. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Aryapsari dengan 3 digit NIM akhir 058.
Untuk kondisi di mana terdapat benda asing pada konjungtiva, itu merupakan gejala yang juga umum terjadi pada penyakit mata lainnya. Misalkan seperti mata merah, kemudian terasa tidak nyaman, yang dimana diagnosis bandingnya di sini saya buat 3, yaitu yang pertama konjungtivitis, di mana konjungtivitis merupakan peradangan pada konjungtiva dengan berbagai penyebab seperti virus, parasit, bakteri, ataupun alergi. Untuk gejalanya sendiri, pasien akan mengeluhkan matanya kemerahan, kemudian terasa nyeri, serta mengeluarkan purulen, lendir, atau cairan pada mata. Yang kedua adalah pterygium, di mana pterygium merupakan pertumbuhan jaringan fibrovaskular yang abnormal pada konjungtiva. Untuk gejalanya sendiri, pasien akan merasakan sensasi benda asing pada mata, kemudian sedikit kesulitan saat menutup mata. Yang ketiga adalah episkleritis. Episkleritis merupakan penyakit di mana adanya peradangan pada episklera pasien. Untuk gejalanya juga hampir sama, yaitu pasien akan mengeluhkan mata yang terasa sedikit nyeri, kemudian terasa tidak nyaman, serta perbedaannya dengan benda asing pada konjungtiva yaitu visus atau tajam penglihatan pasien masih normal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Hagudaya dengan 3 digit NIM terakhir 093. Penata laksanaan pengeluaran benda asing pada konjungtiva memerlukan anamnesis yang tepat dan pemeriksaan pendukung. Benda asing konjungtiva tidak seharusnya menyebabkan penurunan ketajaman penglihatan yang signifikan. Peralatan yang digunakan meliputi anestesi, kapas basah dengan salin, stik aplikator, botol irigasi salin, penlight, dan kaca pembesar. Benda asing biasanya terletak pada fornik konjungtiva atas, namun pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk mengevaluasi lebih dari satu benda asing pada mata. Sebelum prosedur, tetes mata anestesi diberikan. Setelah anestesi bekerja, benda asing dapat dikeluarkan menggunakan kapas basah salin. Jika tidak berhasil, irigasi salin dapat dilakukan. Setelah pengeluaran benda asing, pemeriksaan fluorescence dilakukan untuk mendeteksi goresan kornea atau benda asing transparan pada mata. Benda asing logam sering menimbulkan rastering yang dapat dihilangkan dengan corneal burr. Kemudian, eye-patch dapat digunakan untuk mengistirahatkan mata sementara setelah prosedur. Dan kontrol ke dokter diperlukan untuk memantau proses penyembuhan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Ayu Pratiwi Surya dengan 3 digit yang terakhir 230. Izin menjelaskan mengenai komplikasi. Baik, jadi pada beberapa kondisi masuknya benda asing ke dalam konjungtiva dapat memicu munculnya suatu komplikasi seperti yang pertama ada abrasi kornea. Jadi partikel kasar ataupun berpasir tajam akan menyebabkan kornea terus-menerus terkikis saat berkedip dan dapat menyebabkan abrasi pada kornea. Goresan ini tidak dapat disembuhkan sehingga akan terbentuk ulkus ataupun infeksi yang berat. Kemudian yang kedua, komplikasinya adalah infeksi. Jadi benda asing melepaskan eksotoksin oleh bakteri yang mengelilingi benda asing tersebut dan dapat memicu munculnya infeksi. Kemudian yang ketiga, ada jaringan parut pada mata, di mana beberapa benda asing seperti logam dapat bereaksi dengan air mata sehingga akan terlihat bintik hitam dan menyebabkan bekas luka pada kornea sehingga akan mengganggu tajam penglihatan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Coko Desti Putri Madewi dengan 3 digit NIM 189 yang akan menjelaskan terkait dengan prognosis benda asing di konjungtiva. Untuk penata laksanaan sendiri ini akan berfokus pada mengeluarkan benda asing dan mencegah peradangan. Itu dengan menyuntikkan 1 hingga 2 tetes larutan mata pontokin 2% ke mata yang terkena. Benda asing tersebut ini akan dikeluarkan dengan menggunakan kaca pembesar dan juga kapas atau spuit 23G. Arah pengeluaran benda asing ini akan dari tengah ke tepi, kemudian akan dioleskan oleh kapas yang dicampur dengan betadin ke area yang sebelumnya terdapat benda asing. Setelah itu akan diberikan antibiotik topikal bisa berupa salep ataupun obat tetes mata. Pemulihan biasanya akan selesai dan tanpa masalah jangka panjang. Pasien disarankan untuk kembali ke klinik setelah 1 minggu atau segera jika terjadi pendarahan hebat atau mata merah. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu konjungtiva melindungi mata dari benda asing, namun sangat rentan terhadap cedera. Benda asing di konjungtiva dapat menyebabkan ketidaknyamanan, trauma, infeksi, dan kerusakan penglihatan. Diagnosa melibatkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan jika perlu X-ray, CT scan, atau MRI. Untuk penanganan ekstraksi, penanganan mencakup anestesi, ekstraksi benda asing dengan kapas atau irigasi, serta penggunaan antibiotik topikal. Kemudian, penggunaan pelindung mata dan edukasi mengenai risiko benda asing sangat penting untuk mengurangi cedera mata. Untuk saran, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai epidemiologi, etiologi, etiopatogenesis, pemeriksaan penunjang,
diagnosis, diagnosis banding, tata laksana, komplikasi, dan prognosis benda asing di konjungtiva. Sekian presentasi dari kami SGDB 7. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua.